Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Nuramawati dari kelas manajemen 5 SDM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen isu dan krisis pada bab 2. Di bab 2 ini di dalamnya membahas tentang definisi, evolusi isu, manajemen isu dalam konteks sejarah dan praktek kekinian public relation, jenis-jenis isu dan kritik terhadap kebijakan manajemen isu. Bagian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengapa sebuah perusahaan atau perusahaan perlu menetapkan kebijakan manajemen isu ini. Yang pertama ada sejarah manajemen isu. Istilah manajemen isu muncul pada sekitar tahun 1975 dan lebih dikenal dengan istilah manajemen isu publik. Frasa ini menjadi bahan diskusi pada berbagai seminar dan tulisan dalam jurnal public relation. Pada tahun 1977, konsultan publik relation Howard Cass menulis bahwa manajemen isu publik telah mencapai titik-titik yang mengejutkan dalam waktu kurang dari 18 bulan. Cass merujuk pada beberapa perusahaan seperti Gulf Shell dan Mobile Company, juga Ford Motor Company, dan lainnya yang mengidentifikasi dan menganalisis dampak isu-isu publik terhadap masa depan perusahaan atau institusi mereka. Itu menurut Public Relation Journal Oktober 1977, 25 sampai 52. Cass juga mengidentifikasi sejak awal kemunculannya lebih dari 200 perusahaan di Amerika menciptakan posisi eksekutif bagi manajer isu. Menurut Corporate Public Issue Vol 7 nomor 12 1982.22, manajer ini bertugas membantu perusahaan mengidentifikasi dan berurusan dengan isu-isu sosial, publik, politik, dan ekonomi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya ada pengertian isu. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Isu diklaim sebagai sesuatu yang bersifat bertentangan atau yang menimbulkan polemik tentang seseorang atau individu atau sebuah organisasi di dalamnya. Isu bisa muncul dalam bentuk opini, yaitu pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata, isyarat, atau cara-cara yang mengandung arti tertentu. Nah, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis isu. Jenis-jenis isu ini, saat ini kan area manajemen isu telah menjadi luas dan sangat penting bagi perusahaan atau organisasi. Nah, khususnya pada bidang public relation. Secara umum, menurut Gaon atau Ollenburger 1995, isu dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Nah, ini berdasarkan sumber isu, yaitu yang pertama ada isu-isu internal dan yang kedua ada isu-isu eksternal. Isu-isu internal ini yaitu isu-isu yang bersumber dari internal organisasi atau dari dalam organisasi. Biasanya hanya diketahui oleh pihak manajemen dan anggota organisasi itu sendiri. Yang kedua ada isu-isu eksternal, yaitu mencakup peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkembang di luar organisasi yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada aktivitas organisasi. Jadi isunya itu ada di dalam atau di luar organisasi itu sendiri. Nah, dalam tulisan Harrison 2008 dapat dideskripsikan dua aspek jenis isu juga. Yang pertama itu aspek dampaknya. Ada dua jenis isu, yaitu defensif dan ofensif isu. Defensif isu itu sendiri adalah isu-isu yang membuat cenderung memunculkan ancaman terhadap organisasi, karenanya organisasi harus mempertahankan diri agar tidak mengalami kerugian reputasi. Sedangkan ofensif isu adalah isu-isu yang dapat digunakan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, yang kedua itu ada yang pertama tuh ada aspek dampaknya. Nah, ini yang kedua aspek keluasan isu. Ada 4 jenis isu. Yang pertama itu isu-isu universal, yaitu isu-isu yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, bersifat umum, dan berpotensi mempengaruhi secara personal. Sifatnya lebih iminen. Yang kedua itu ada isu-isu advokasi, yaitu isu-isu yang tidak mempengaruhi sebanyak orang seperti pada yang isu universal tadi. Isu ini muncul karena disebarkan kelompok tertentu yang mengaku representasi kepentingan publik. Isu ini bersifat potensial. Nah, yang ketiga ini ada isu-isu selektif, yaitu isu-isu yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu.
Bisa jadi isu yang muncul berkaitan dengan kepentingan orang banyak, tetapi hanya pihak tertentu saja yang terpengaruh oleh isu tersebut dan lebih memperhatikan isu ini. Nah, yang keempat ini ada isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang hanya melibatkan atau berkembang di antara para pakar saja. Nah, selanjutnya ada pengertian dari manajemen isu itu sendiri. Manajemen isu adalah proses manajemen yang bertujuan membantu melindungi pasar, mengurangi risiko, menciptakan kesempatan-kesempatan seperti mengelola image perusahaan sebagai suatu aset organisasi, baik untuk kepentingan organisasi sendiri maupun kepentingan yang stakeholder tuh yang ada di perusahaan tersebut. Nah, manajemen isu ini meliputi serangkaian aktivitas yang berkesinambungan. Selanjutnya pada bab 2 ini ada kritik terhadap manajemen isu. Register dan Larkin mencatat adanya kritik terhadap terminologi manajemen isu dengan menyatakan bahwa terminologi ini menyeratkan adanya manipulasi terhadap kondisi atau peristiwa yang secara alami terjadi dalam masyarakat. Kritik lain menyatakan bahwa tidak ada satupun manajemen perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengarahkan agar lingkungan tetap baik atau tidak berubah atau tetap jadi tidak berubah. Perusahaan juga tidak berhak memutuskan arah kemana lingkungan akan berubah. Itu menurut Register dan Larkin 2039-40. Munculnya kritikan manajemen isu ini menurut Tucker dan Brown menimbulkan keraguan untuk mengadopsi manajemen isu sebagai fungsi manajemen pada beberapa bidang. Yang pertama itu ada financial risk, yang kedua ada boundaries, yang ketiga ada diversity, Nah, untuk selanjutnya yang pertama itu financial risk. Jika ada manfaat manajemen isu baru terlihat dalam jangka panjang. Yang kedua, boundaries. Komunikasi berdasarkan isu hanya merupakan satu instrumen yang digunakan bersamaan dengan misalnya itu kayak penelitian, perencanaan perusahaan, manajemen perubahan, dan aktivitas media dan komunikasi lainnya. Oleh karena itu, akan sangat sulit mendefinisikan dan mengevaluasi jika dilakukan terpisah dari lainnya atau isolasi. Yang ketiga ada diversity. Diversity adalah orang-orang yang aktif terlibat dalam menjalankan fungsi manajemen isu bukan hanya berasal dari latar belakang public relation. Jadi di luar dari public relation. Mereka bisa meliputi kayak contoh pengacara, analisis dan perencana perusahaan, peneliti, dan sebagainya. Mungkin tidak tepat untuk mengasumsikan bahwa praktisi public relation merupakan faktor pendorong utama di belakang manajemen isu. Itu menurut Register dan Larkin 2040. Kritikan lainnya yang mempertanyakan tingkat penerimaan dan pendekatan manajemen isu sesungguhnya ketika diharapkan dalam perusahaan, terlepas dari munculnya beragam kritikan, menjadikan manajemen isu sebagai bagian dari perencanaan menyeluruh, manajemen perusahaan akan lebih memberikan kemampuan bertahan hidup yang lebih baik dan meningkatkan daya saing perusahaan. Isu seputar keterlibatan orang-orang dari berbagai bidang dalam tim manajemen isu sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan, karena ketika sebuah isu muncul, maka sesungguhnya menjadi tanggung jawab seluruh anggota perusahaan tersebut, bukan hanya dari public relation saja. Keterlibatan orang dengan bidang selain public relation ini, argumennya adalah untuk memperkuat tim manajemen isu dalam mengatasi isu yang muncul, karena rekomendasi terhadap pihak manajemen perusahaan perlu dirumuskan dengan berbagai pertimbangan yang matang dari berbagai sisi, tidak hanya dari sisi public relation saja. Harus dipahami bahwa sekecil dan sesederhana apapun isu bisa berkembang menjadi besar dan berpotensi menjadi krisis yang pada akhirnya mengancam eksistensi perusahaan atau reputasi citra perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan manajemen isu dalam perusahaan harus dilihat sebagai kebijakan proaktif dalam manajemen perusahaan. Penelitian akademis dan kasus praktis menunjukkan bahwa penggunaan teknik manajemen isu yang efektif itu dapat
memberikan manfaat seperti yang pertama ada meningkatkan market share, yang kedua ada meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri, yang ketiga ada menghemat uang, dan yang terakhir ada membangun hubungan yang penting. Nah, kegagalan dalam menerapkan manajemen isu itu bisa berdampak pada ya penurunan market share, reputasi perusahaan menjadi rusak, biaya pemulihan yang tidak sedikit, menempatkan manajemen dalam pencitraan negatif dan mengurangi independensi perusahaan melalui regulasi yang cenderung mengikat. Hal ini misalnya dicermati pada munculnya berbagai isu sebagai konsekuensi dari jatuhnya pesawat Adam Air dengan kode penerbangan KI-575 di perairan Majene, Sulawesi Barat pada tanggal 1 Januari 2007 lalu. Munculnya isu intervensi pihak manajemen perusahaan terhadap kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan yang tidak mengasuransikan sebagian pegawainya, dan isu perawatan pesawat yang belum lolos uji sertifikat untuk kelayakan terbang merupakan isu-isu seputar kebijakan yang mencuat kuat karena peliputan media yang intensif. Walaupun kasus ini secara spesifik mengarah pada perusahaan penerbangan Adam Air, secara umum isu ini juga bisa berdampak pada perusahaan penerbangan lainnya karena menerapkan kebijakan low cost industries. Nah, jadi itu kan tadi contoh dari manajemen isu itu sendiri yang tidak dijalankan dengan baik. Dalam konteks di atas ini yang tadi sudah dijelaskan, sesungguhnya menjadi tidak tepat ketika pihak manajemen perusahaan atau perusahaan tidak menerapkan kebijakan manajemen isu. Nah, juga perlu dipahami tuh bahwa manajemen isu merupakan tanggung jawab manajemen senior, bukan departemen tertentu. Jadi untuk mendapatkan manfaat penuh dari implementasi proses manajemen isu yang sesungguhnya merupakan alat bagi pejabat eksekutif senior, maka manajemen isu harus dibentuk pada level atas manajemen perusahaan. Dengan demikian, kebijakan proaktif dan antisipasif dapat dilakukan dengan cepat atau dapat ditangani dengan cepat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen isu dan krisis pada bab 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah saya menjelaskan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.